Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Breaking Channel. Itu channel yang membahas tentang misteri-misteri yang ada di dalam kehidupan kita ini. Kembali lagi bersama saya Deva. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman horor yang pernah saya alami. Tepatnya di tahun 2011. Di tahun 2011 ini, saya biasanya sering nongkrong bersama teman-teman saya dan juga saudara saya yang bernama Jibon. Kita nongkrong di tempatnya Jibon. Yang bisa nongkrong itu saya, Pandit, Nopri, dan Jibon itu sendiri. Kebetulan juga ibunya Jibon ini memang jualan kopi, jadi memang tempatnya itu asik buat kita nongkrong. Kita bisa nongkrong itu jam 8 malam sampai subuh, atau jam 2 atau jam 1 lah. Kita bisa sering nongkrong sampai sangat-sangat malam, larut malam baru kita pulang. Kita nongkrong itu, saat itu kita cerita tentang rumah horor, dimana rumah horor ini yaitu rumahnya Pandit itu sendiri. Kebetulan rumah Pandit ini sudah lama tidak ditinggali. Kejadiannya ini ketika tidak ditinggali, dan ada tetangganya yang bernama Tuti ini sedang mengadakan hajatan atau pernikahan. Karena banyaknya saudara-saudaranya Tuti ini datang, maka rumah Panditlah dipakai untuk singgah tidur untuk saudara-saudaranya. Namun apa yang dialaminya begitu banyak horor yang terjadi di saat itu. Ini dari pengakuan Pandit itu sendiri. Jadi ada saudaranya Tuti ini, dia dari luar masuk ke dalam. Saat itu dalam keadaan rumah itu sepi karena saudara-saudara itu ada di rumahnya Tuti. Jadi ya masuk sendiri, dan disitu dia nengok itu ada kaki. Karena kesekat tembok itu ada kaki kayak seperti lagi orang tiduran selonjoran. Namun semakin menengok sebelah kanan, kok kakinya itu tidak putus-putus, bahkan sangat panjang. Dan akhirnya sangat panjang dan tidak putus, akhirnya takut, larilah itu saudara Tuti. Dan juga ada kejadian yang aneh di dalam rumahnya Pandit itu, dan saudara Tuti mengalami. Jadi ketika saudaranya ini di dalam itu lagi ngobrol sama saudaranya satu lagi di dapur, itu lagi ngobrol, berbincang-bincang. Namun ketika berbincang di dapur, akhirnya dia ke arah ruang tamu. Dan heran ya, yang diajak ngobrol itu di dapur datang dari luar menuju dalam. Itu sangat aneh. Tadi dia ngobrol sangat baru itu ada di dapur, tapi ketika baru pindah untuk menuju ruang tamu, ketika selesai ngobrol, saudara yang satu ini yang tadi diajak ngobrol di dapur ini, dia ke ruang tamu, lalu ada yang di luar masuk ke dalam, itu saudaranya yang tadi ngobrol di dapur. Dan itu sangat aneh, dan itu sangat menakutkan, dan kaget itu. Lah, dinanya dari mana? Lah kan saya dari luar. Lah tadi yang di dapur siapa? Enggak, saya dari luar loh. Itu perbincangannya yang sama-sama saling heran aja. Lalu dilihatlah ke dapur, ternyata di dapur itu nggak ada sama sekali. Dan itu emang berapa kali itu dialami oleh saudaranya Tuti itu sendiri. Dan kita bincang-bincang itu sama Pandit sampai malam, saya dulu ceritakan rumahnya yang sangat horor. Katanya sih rumahnya itu sangat horor karena ada pohon di depan itu ditebang, yang katanya di situ itu tempat rumahnya hantu lah, tapi itu saya nggak tahu. Namun karena ditebang itu akhirnya banyak lari ke tempatnya Pandit. Itu pengakuan dari Pandit itu sendiri. Udahlah, kita jam berapa itu ya? Kira-kira itu jam satuan kita pulang. Kita pulang jam satuan, dan pasti ada hati yang menjanggal itu di saya. Biasa, kalau saya itu mau cerita-cerita tentang horor, pasti akan mengalami satu hal kejadian yang juga horor juga. Dan saya pulang sendiri saat itu, dan itu sangat sepi sekali. Dan saya melewati
sebuah TK yang dimana ada pohon beringin besar. Namun sebelum melewati pohon besar itu, saya mencium aroma wangi seperti apa ya, bunga apa ya, saya tidak bisa menjelaskan, tapi wangi. Saya melewati pohon itu sambil wangi. Namun itu ketika saya melewati pohon itu ada suara cekikikan. Yalah, dan saya merinding jadi ceritakan ini Pak. Jadi suara cekikikan itu, dan saya akhirnya terus terang saya nggak berani itu siapa yang cekikikan, tapi itu terdengar cekikikan. Lalu saya cepat jalan saya untuk menuju cepat untuk pulang karena saya takut. Dan itu kejadiannya pas kita habis cerita horor, lalu kita pulang, dan kebetulan saya pulang sendiri. Di situ saya mendengar suara cekikikan yang itu sangat kencang di telinga saya, dan juga aroma yang sangat khas, wangi lah. Itu tepatnya saya alami jam 1 malam, dan akhirnya saya pulang dengan cepat, dan saya akhirnya nyampe rumah langsung saya tiduri karena saya takut dengan kejadian itu. Mungkin sekian dulu pengalaman yang pernah saya alami saat itu di tahun 2011. Tepatnya ingin menceritakan tentang rumah horor di tempatnya Pandit itu tadi, yang dimana saudara itu diganggu oleh sesosok kaki yang sangat-sangat panjang, dan juga saudaranya ini ditampaki oleh dua wujud yang sama, tapi saudara ini baru datang dari luar menuju dalam, dan itu nggak tahu siapa di dapur itu. Dan sekian dulu cerita saya. Mungkin ada para narasumber yang ingin ceritakan pengalaman horornya, bisa menghubungi nomor tim kami Black Channel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.